Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan tidak sedikit pun tidak merasakan bahagia dalam menjalani kehidupan hari ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa bersama kita dalam keseharian kita. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam hari Kamis 20 Januari 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai 19 dengan tema melayani didorong rasa syukur. Mari saudara-saudara kita awali persekutuan doa malam kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami melalui pujian yang baru saja kami nyanyikan bahwa kami punya komitmen dalam hidup ini, ikut Dikau saja Tuhan. Kami berharap persekutuan doa malam ini semakin mendorong kami, khususnya saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, memberi kualitas terhadap keinginan dan komitmen kami untuk mengikut Dikau saja Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca Injil Markus 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya adalah orang-orang yang biasa.
Mereka tidak memiliki kualifikasi yang istimewa. Mereka bukanlah orang-orang yang banyak harta, bukan pula berasal dari strata sosial yang tinggi. Bahkan mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka yang dipilih oleh Yesus adalah orang-orang yang biasa saja. Kepribadian mereka berbeda dan latar belakang hidup mereka tidak sama. Mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda pula. Ada yang menjadi nelayan, ada yang berasal dari pemungut cukai bahkan. Dan juga ada dari mereka yang pada akhirnya mengkhianati Yesus. Kepribadian mereka beragam. Ada yang temperamental, ada yang tidak mudah percaya, ada yang ceplas-ceplos, ada yang berambisi akan kedudukan, dan lain sebagainya. Yesus memilih para rasul ini dari kalangan orang-orang biasa karena ingin menunjukkan bahwa Allah dapat dimuliakan melalui orang-orang biasa seperti mereka. Bisa jadi juga ada tujuan bahwa Yesus memilih yang lemah supaya kekuatan Allah dinyatakan secara sempurna melalui mereka. Pada masa Yesus, yang disebut pengikut adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus dan meniru apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Kebersamaan dengan Yesus itulah yang menjadi kriteria ketika para rasul atau murid-murid Yesus mencari pengganti Yudas Iskariot. Seperti yang dikatakan dalam Kisah 1 ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Berkat pembaptisan, kita semua sebetulnya juga dipanggil dan dikehendaki oleh Allah untuk menyertai Yesus, atau dengan kata lain, hidup bersama-sama Yesus, yaitu dengan melakukan dan memberitakan Injil-Nya. Kita dipanggil dan dikehendaki juga bukan karena kualitas iman kita atau prestasi kita, tetapi semata-mata juga karena belas kasih-Nya, karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama Yesus. Kita dipilih oleh Yesus karena kasih-Nya yang tanpa syarat juga. Karena itu kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita dengan kesaksian atas pengalaman dikasihi oleh Allah tanpa batas dalam Yesus Kristus. Kita meniru dan melaksanakan apa yang diajarkan dan diperbuat oleh Yesus. Dorongan motivasi kita untuk melayani Yesus pun bukan berasal dari kemampuan dan prestasi kita, melainkan dari kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan Kristus, yaitu tadi menekuni firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Keinginan kita untuk menjadi murid Yesus seharusnya lahir dari rasa syukur atas kasih karunia-Nya yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Dengan demikian, pelayanan kita adalah kesaksian atas hidup yang dikaruniakan Allah bagi kita. Jadi, kalau kita saat ini telah memutuskan ikut Dikau saja Tuhan, maka ikutlah Tuhan dengan menunjukkan senang memahami firman dan senang juga membagikannya dalam kehidupan, termasuk melalui perbuatan kita. Dan jangan jemu-jemu menunjukkan itu, yaitu hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah semua itu dengan setia, melayani sesama kita dengan dorongan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Rasa syukurlah yang harus mendorong kita untuk menyaksikan kehidupan Kristus
pada masa sekarang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Allah, Bapa, sumber kabar gembira, Engkau telah memanggil murid-murid dan juga kami semua yang Kau kehendaki untuk mewartakan sabda-Mu ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan Yesus, mewartakan sabda-Mu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan, sehingga kabar gembira dilihat dan dialami oleh banyak orang di sekitar hidup Kristus dan hidup murid-murid, dan saat ini di tengah-tengah kehidupan kami semua. Semoga kami pun dapat dengan setia mewartakan kebaikan-Mu, karena putra-Mu itu yang telah menebus kami. Biarlah kami mewartakan kabar gembira itu melalui dorongan rasa syukur kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hari Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani di hari yang ketiga. Biarlah kami semakin menghayati kesatuan umat Kristiani sebagai satu tubuh Kristus yang hadir di dunia saat ini. Kami mampu bekerja sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah keberadaan kami. Kami tidak segan-segan, kami tidak tanggung-tanggung, bahkan memberikan harta apapun yang kami miliki, juga termasuk waktu, juga termasuk pemikiran, juga termasuk tenaga kami untuk kebersamaan di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang begitu beragam. Bahkan kami juga ingin sekali ya Tuhan didorong oleh-Mu, disemangati oleh-Mu, terlibat bersama kelompok masyarakat yang lain untuk membangun negeri ini semakin hari semakin baik. Khususnya juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan pada anak-anak kami, remaja kami, pemuda kami, sebagai manusia-manusia Indonesia yang terus bertumbuh dan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami berdoa malam ini untuk pemulihan saudara-saudara kami yang ada di sekitar Gunung Semeru, khususnya di Kabupaten Lumajang. Kami mendengar mereka sekarang sedang berbenah diri, menata kembali kehidupan mereka. Dan kami juga melihat di berita bahwa tetap masih banyak orang-orang yang membantu mereka untuk memulihkan kehidupan mereka sehari-hari, baik para orang tua dan juga anak-anak di sana. Kami bersyukur banyak orang yang memberikan cinta kasih mereka kepada masyarakat di sekitar Gunung Semeru yang terdampak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami lainnya di tempat bencana, baik banjir ataupun tanah longsor. Kiranya Tuhan menyertai semangat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami, umat-Mu, umat Kristiani, hati-hati dan bijaksana dalam mengunggah sesuatu di media sosial, bahkan menyebarkannya. Biarlah kami dimampukan untuk memilih dan memilah dan juga memikirkan apakah suatu berita, apakah suatu gambar, apakah suatu ajakan ini perlu, baik dan benar untuk kami sampaikan atau sebarkan kepada yang lain. Jangan sampai kami justru menjadi penyebar kabar kebohongan, penyebar kabar kebencian, pewarta permusuhan, bukan pewarta kabar gembira yang Kau harapkan, bukan pewarta kabar yang penuh damai sejahtera dan membangun
yang kami kabarkan. Berilah kami hikmat-Mu, ya Tuhan. Sepanjang jalan kemarin kami lewati, beberapa daerah sedang musim menanam padi. Biarlah Engkau berkati petani-petani, padi yang ditanam menghasilkan pada waktunya hasil yang baik. Inilah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan malam hari ini. Kami ingin serahkan hidup kami dalam istirahat. Biarlah esok kami semakin diberi kekuatan, semangat, dan dipimpin oleh hikmat-Mu menjadi murid-murid Kristus yang senantiasa bersaksi tentang firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, didorong dengan rasa syukur kami. Inilah doa kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, selamat melayani, didorong rasa syukur. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Dalam kesucian, lahir batin yang bersih.